Puji nama Tuhan. Salam. Salam Bapak Ibu. Kita diberkati hari ini. Haleluya. Kita masuk pada ibadah Pelita Emas pada pagi hari ini. Sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekasih jiwa kami, yang menuntun kami kepada air yang tenang, yang membawa kami kepada kebenaran. Terima kasih segala berkat-Mu dalam minggu ini. 6 hari lamanya kami melakukan segala aktivitas kami. Namun pada hari ini hari istirahat, di mana Tuhan memberkati segala makhluk. Seluruh umat-Mu datang beribadah di tempat ini, baik yang menyaksikan melalui tayangan YouTube, bersama-sama beribadah saat ini ya Tuhan. Berikan kami kekuatan, ampuni segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Kami menaikkan puji dan syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkati setiap kami, bahkan setiap imam-imam yang melayani. Engkau berkati pada saat ini. Begitupun jemaat-Mu pada hari ini, bukan hanya mendengar saja, namun dengan membawa firman Allah yang menguatkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau ciptakan pemeliharaan Raja Ali kami di tempat ini. Segala kuasa-kuasa iblis yang merongrong, yang mengganggu kami saat ini, kami sepakat, kami patahkan, kami hancurkan, kami lepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami undang Engkau Roh Kudus hadir di tempat ini, hadir dalam setiap kami, hadir dalam hati kami, sehingga kami dapat memuji menyembah Tuhan, sehingga hidup kami menjadi berharga di mata Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami merindukan Engkau ya Tuhan. Kami ingin menyambut Engkau bertata lagi atas segala pujian ini. Terima kasih Bapa. Dari awal hingga akhirnya kami mengikuti rangkaian ibadah ini. Kami semua dilawan oleh Tuhan. Mukjizat Allah terjadi. Haleluya. Amin. Kita pujikan Engkaulah Tuhan. Ku rindu setiap waktu. Haleluya. Raja,
Mari saudara makin berdiri, kita pujikan dengan sungguh-sungguh. Setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena-Mu, Yesus yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Engkaulah
setiap waktu kami ingin hidup di dalam kebenaran-Mu. Banyak gejolak yang terjadi dalam pribadi kami, namun kami mengutamakan Engkau hadir dalam kehidupan kami. Kami mengenal Engkau Roh Kudus hadir untuk melawan setiap kami, menuntun kami kepada kebenaran. Jamah setiap kami, jamah setiap umat-Mu, lawat dalam
juru selamat pribadi kami masing-masing. Saat ini Tuhan, kami ingin bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Berkati dan lawat setiap kami supaya kami tetap ingin gairah dalam menyambut Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut Engkau. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Dengan hati yang bersukacita, hati yang bergembira, kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian ini dengan semangat. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, hatiku percaya. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita tepuk tangan untuk Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. You
kami menyambut Tuhan, maka segala sakit penyakit kita disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Kita percaya kuasa firman Tuhan menjamah setiap pribadi kita. Sekalipun bumi bergoncang katanya, sekalipun gunung-gunung beranjak, namun kasih setia Tuhan selalu ada di pihak kita. Amin. Kita dalam perlindungan Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Dengan kasih-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Kami mau menyambut kuasa firman-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi, penuhi, kuasai, sempurnakan oleh kuasa Roh Kudus. Kami menyambut firman-Mu dengan pujian. Kasih-Mu tiada duanya, belum pernah ada kasih di dunia. Kasih dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu. Takkan ada lagi, kasih seperti ini, kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau buka bumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada
kasih Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami kagumi Engkau Tuhan. Kami akui Engkau Tuhan, bahwa kasih-Mu tidak ada duanya. Kasih-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Engkau yang telah berkorban bagi kami, supaya kami memiliki hidup yang kekal ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan ini berhimpun bersama-sama untuk kami memuji memuliakan Engkau. Biarlah setiap pujian kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan sebentar kami akan menikmati kebenaran firman. Mari Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami siapkan hidup kami, jiwa roh kami Tuhan, hati kami, untuk kami menerima kebenaran firman. Firman-Mu yang menjadi terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang menjadi penuntun bagi hidup kami. Mari Engkau urapi hamba-Mu dengan kuasa kasih-Mu Tuhan. Engkau memberikan hikmat makrifat-Mu, sehingga Tuhan, setiap benih firman yang disampaikan adalah isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh umat-umat-Mu yang hadir pada kesempatan ini. Bahkan setiap umat-umat-Mu yang mengikuti tayangan YouTube, Engkau rawat, Engkau berkati. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Salam. Puji Tuhan, kita bersyukur saat pagi hari ini bersama-sama berhimpun untuk kita ada dalam hadirat Tuhan. Suatu kesempatan yang indah untuk kita menikmati kasih Tuhan. Haleluya. Saudara bersukacita pagi hari ini? Haleluya. Kita patut bersukacita. Kita patut bersyukur karena kasih Tuhan yang tidak ada duanya. Haleluya. Kita akan bersama-sama untuk kita memperhatikan dan merenungkan firman Tuhan. Pada kesempatan ini, firman Tuhan mengambil tema hati-hati dengan hatimu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat ini ada kata hati itu 3 ya. Hati-hati dengan hatimu. Puji nama Tuhan. Kita akan baca terlebih dahulu Amsal pasal 4 ayat 23. Amsal pasal 4 ayat 23. Dipersilakan yang bertugas untuk membacakannya. Amsal 4 ayat 23 Ya. Demikian firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Firman Tuhan mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita akan bersama-sama mengenali hati kita masing-masing. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada ungkapan dalamnya laut itu dapat diduga, dapat diukur, tetapi dalamnya hati siapa yang tahu? Jadi keberadaan hati kita masing-masing tidak ada yang tahu selain Tuhan. Kalau Tuhan itu Maha tahu, Dia tahu segalanya apa yang ada dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita satu dengan yang lain, kita tidak tahu isi hati masing-masing. Dalamnya hati, isinya itu tidak tahu persis. Yang tahu adalah pribadi masing-masing dan Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita
batin ya, ada kayak istilah tebak-tebakan. Saya sedang batin apa? Nah, oh batin ini, ternyata salah. Kalaupun misalnya betul, bilang bukan itu pun bisa. Jadi saudara dikasih Tuhan, itulah kedalaman hati manusia. Tuhan mengatakan supaya kita menjaga hati. Jadi yang perlu dijaga itu adalah, saya mau bertanya kepada saudara, yang perlu dijaga, yang paling pokok terpenting itu pikiran, perkataan atau perbuatan. Yang terutama. Ini agak membingungkan, tetapi saudara kita berpacu kepada firman Tuhan, mengacu pada firman Tuhan, supaya yang perlu dijaga yang terpenting adalah hati. Hati kita masing-masing perlu dijaga dengan segala kewaspadaan supaya tidak kotor, tidak tergoda, tidak teracuni oleh hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama kita jaga adalah hati kita. Hati kita jaga supaya tetap bersih, tetap benar di hadapan Tuhan. Kemudian setelah hati kita jaga, nanti akan timbul kepada pikiran. Kalau hatinya baik, hatinya bersih, maka pikirannya akan bersih. Kemudian dari pikiran yang baik, yang bersih, yang lurus, nanti akan muncul ke perkataan ya. Jadi dari hati, kemudian pikiran, kemudian ke perkataan dan ke perbuatan. Di saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Lukas pasal 6 ayat 45, apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Jadi untuk mengerti hati seseorang bisa juga diamati dari perkataan dan perbuatannya. Di saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu menjaga hati kita. Menjaga hati tetap bersih, tetap kudus dengan segala kewaspadaan. Jadi hati itu, saudara yang dikasih Tuhan, itu rentan ya. Ada dua kelompok ya yang bisa mempengaruhi hati kita. Yang pertama dari pihak Tuhan bisa mempengaruhi hati kita menjadi baik, menjadi benar di hadapan Tuhan, mengatakan hal yang baik, itu ekspresinya. Kemudian yang kedua itu dari pihak kuasa kegelapan, bisa mempengaruhi hati kita sehingga hati kita menjadi hati yang tidak baik, yang jahat, yang segala sesuatunya itu tidak baik sehingga menimbulkan pikiran yang jelek dan perkataan serta perbuatan yang jelek. Saudara yang dikasih Tuhan, penting untuk menjaga hati. Saudara yang dikasih Tuhan, saya kasih sebuah ilustrasi. Ada sebuah keluarga suami istri. Nah, yaitu baru menikah belum lama, kemudian tinggal di satu tempat, ya, di satu tempat. Di satu kampung, atau dia beli atau nyewa. Kemudian di situ ada jendela-jendela di rumahnya. Dia melihat setiap pagi itu melihat keluar jendela, kemudian melihat tetangganya. Tetangganya itu seorang ibu sedang menjemur pakaian. Nah, istrinya itu bilang kepada suaminya, "Papa, ini tetangga kita kok jorok sekali ya, nyuci pakaian kok sampai nggak bersih, masih budak-budak seperti itu, masih kumal, kayak kusut. Apa dia nggak bisa nyuci pakaian ya? Kemudian apa nggak pakai sabun ya? Atau dia nyucinya nggak bisa ya, nggak bisa nyuci ya?" Nah, istrinya bilang seperti itu. Kemudian suaminya diam saja. Hari kedua dia bilang seperti itu lagi, karena setiap pagi itu tetangganya itu nyuci pakaian, ya, rajin tetangganya nyuci pakaian, dijemur. Bilang lagi, "Kok kemarin kotor, sekarang
suaminya diam saja. Mungkin suaminya itu, istriku kok seperti ini ya? Kenapa ya? Apa benar tetangganya itu nggak bisa nyuci? Terus dia berpikir, nengok ke jendela. Oh, apa ini ya jendelanya ya? Akhirnya jendelanya dilap, pagi-pagi dilap sebelum istrinya bangun, dilap sampai bersih. Terus istrinya lihat lagi ke jendela. Pak, sekarang tetangga kita sudah pintar nyuci, sudah bersih cuciannya, tuh bersih. Mungkin dia sudah diajari orang apa ya, atau sudah beli sabun yang paling bagus gitu ya. Tidak, istriku tidak. Tadi pagi itu saya ngelap jendela yang biasa kamu lihat keluar. Oh, akhirnya dia bengong. Ternyata selama ini salah menilai, salah berpikir, salah mengatakan, menilai tetangganya tidak baik. Ternyata aku sendiri yang salah. Jendelanya tidak dibersihkan sehingga jendelanya yang burak, jadi menilai orang lain yang tidak baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini suatu gambarannya, ilustrasi. Jadi kalau kita mau menilai orang, kita harus bersih dulu hati kita, netral. Jadi tidak terburu-buru menilai orang dengan hal yang jelek, tetapi kita harus objektif ya. Jangan asal menilai orang. Jadi kalau mau menilai orang, kita jernihkan dulu jendela hati kita. Jadi kalau ada sesuatu pada orang lain, ada sesuatu yang kiranya kurang tepat, kita teliti dulu apa sebabnya, terus bagaimana cara solusinya, sehingga tidak terburu-buru untuk menilai orang lain dengan hal-hal yang negatif. Puji Tuhan, ini tentang kebersihan hati. Jadi kalau hatinya kita bersih, pikiran kita juga bersih. Kalau pikiran bersih, perkataan bersih. Kalau perkataan bersih, perbuatannya juga bersih, baik. Itu urutannya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi kalau ada orang yang berbuat jahat gitu, ditelusuri, pasti dari pangkal hatinya itu tidak bersih, tidak baik. Saudara yang dikasih Tuhan, hati merupakan master control ya dalam kehidupan manusia. Baik buruknya ditentukan oleh hati masing-masing. Dan saudara yang dikasih Tuhan, benar bahwa Tuhan berfirman supaya kita menjaga hati kita baik-baik. Amin. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita menjaga hati, waspada setiap saat, maka hidup kita itu bisa terpancar. Kita memancarkan kehidupan bagi orang lain, dalam arti kita menjadi berkat bagi orang lain, bagi sesama kita, dan kita bisa memuliakan nama Tuhan. Banyak orang berkata bahwa otak itu menentukan jalan hidup ya, otak pikiran. Tetapi yang pertama adalah dari hati, kemudian ke pikiran. Hatinya baik, kita memiliki gagasan, pikiran-pikiran yang baik, kemudian melakukan sesuatu yang baik. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tadi sudah saya sampaikan bahwa ada hati yang baik dan ada hati yang tidak baik. Hati yang baik dipengaruhi oleh Tuhan ya. Kemudian hati yang jahat itu dipengaruhi oleh kuasa iblis. Jadi kita harus hati-hati sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan. Jangan sampai kita ini ditipu atau dikuasai oleh kuasa kegelapan, sehingga hati kita jadi tidak baik, tidak bersih. Tetapi kita berusaha untuk
kita tetap memiliki hati yang baik, yang bersih, yang berkenan di hadapan Tuhan, di mana Tuhan berkenan bertata dalam hidup kita. Ini ada satu contoh ya. Kalau hatinya tidak bersih, tidak menjaga hati, orang yang tidak bisa menjaga hati itu ada dampak negatif. Ada sesuatu yang tidak baik ya yang terjadi. Seperti satu itu Hawa. Kita tahu Hawa manusia pertama, perempuan yang pertama, istrinya Adam, itu dilarang memakan buah pohon yang ada di Taman Eden. Tetapi karena bisikan setan ya, dia memakan karena buah itu menarik hatinya. Itu dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6. Bisa dibaca silakan. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6. Kejadian 3 ayat 6 Ya. Demikian firman Tuhan. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ya, jadi karena dia ditipu oleh iblis, dia merasa bahwa buah itu menarik hatinya, dipengaruhi oleh kuasa kegelapan sehingga lupa akan pesan Tuhan. Dia dimakan, suaminya juga dikasih, dua-duanya jatuh ke dalam dosa. Kemudian anaknya Adam dan Hawa itu ada Kain dan Habel. Kain anak pertama, kemudian adiknya itu Habel. Mereka berdua itu mempersembahkan korban. Yang Kain sebagai petani, kemudian Habel itu sebagai peternak. Nah, persembahan mereka itu diunjukkan di hadapan Tuhan, tetapi persembahan Kain tidak diterima, persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Kemudian Kain panas hatinya sehingga membunuh adiknya Habel. Jadi karena hatinya tidak dijaga, persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, dia tidak koreksi diri. Kenapa tidak diterima? Mungkin ada kesalahan atau ada yang tidak berkenan, tidak koreksi diri, tetapi langsung panas hatinya, marah. Akhirnya adiknya dibunuh. Dari hati yang tidak terjaga, hati yang panas, akhirnya berbuat kejahatan. Itu dalam Kejadian 4 ayat 6, bisa dibaca sendiri. Kemudian yang ketiga itu Saul ya. Saul juga panas hatinya terhadap Daud, sehingga berusaha untuk membunuh Daud. Itu dalam 1 Samuel 18 ayat 7 sampai 8. Jadi Saul itu rajanya, Daud itu dia yang membantu Raja Saul untuk berperang. Tetapi yang menyanjung-nyanjung Daud itu lebih banyak daripada Saul. Nah, Saul itu iri hati, panas hatinya. Kok aku yang raja, aku kalah saing, kalah pamor dengan Daud. Akhirnya ingin membunuh Daud. Tetapi karena perlindungan Tuhan, Daud tidak sampai terbunuh. Tapi jadi Saul menjadi raja yang ditolak oleh Tuhan karena dia tidak bisa menjaga hati. Kita baca Mazmur pasal 37 ayat 8 sampai 11. Mazmur 37 ayat 8 sampai 11. 8 sampai 11, demikian firman Tuhan. Berhentilah marah
dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. 11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan katakan, berhentilah marah, ya. Berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jadi kalau orang yang suka panas hati bertobat. Kalau bahasa Jawa itu sering kita dengar panas ten. Panas ten itu senangnya panas hati, ya. Iri. Kalau ada orang lain bersukacita, diberkati, kita terus panas hatinya. Katakan firman Tuhan, berhentilah marah, ya. Jangan suka marah-marah dan tinggalkan panas hati. Kalau marah itu menimbulkan kejahatan, seperti Saul tadi marah, akhirnya berniat jahat. Dari hatinya yang panas, pikirannya berpikir Daud dibunuh saja. Akhirnya jadi berbuat kejahatan. Kemudian perlu kita perhatikan bahwa orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Orang-orang yang berbuat jahat itu akan binasa, tidak akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Orang yang menanti-nantikan Tuhan dan selalu merindukan Tuhan, selalu ingin dekat dengan Tuhan, yang selalu merindukan akan firman-Nya, itu akan mewarisi negeri. Saudaraku dikasih Tuhan, katakan bahwa orang fasik itu sebentar lagi akan lenyap dan tidak ada lagi. Saudaraku, akan ada sedikit waktu lagi untuk kita, kesempatan, ya. Baiklah kita melakukan hal-hal yang baik, kita jaga hati kita untuk kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Jangan marah. Ayat yang ke-11, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Melainkan biarlah hati kita hati yang rendah hati. Selalu merendahkan hati di hadapan Tuhan, merendahkan hati di hadapan sesama. Artinya kita jangan sombong, ya. Bukan minder. Kalau minder itu rendah diri, ya. Tapi rendah hati itu tidak sombong. Dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang yang rendah hati itu akan bergembira karena diberikan kesejahteraan atau berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Kemudian Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini ada Haman, ya. Haman itu juga panas hati karena Mordekai tidak mau menyembah, memberikan hormat, tidak mau memberikan hormat kepada Haman. Akhirnya Haman berpikir untuk bisa melenyapkan atau membunuh Mordekai. Bahkan bukan Mordekai saja, tapi seluruh bangsa Israel itu mau dibunuh oleh Haman. Di saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak berkenan, ya. Tidak berkenan kalau kita memiliki panas hati, ya. Panas hati, terus iri hati. Oke, panas hati, iri hati, terus hati yang dendam, Tuhan tidak berkenan. Kemudian Tuhan itu merindukan kita supaya hati kita ini lurus, hati kita ini bersih, hati kita ini senantiasa merindukan Tuhan, menjaga hati kita. Daud yang selalu menjaga hati, maka dia dipermuliakan oleh Tuhan. Dari seorang remaja yang tidak diperhitungkan di tengah-tengah keluarga, namun dia tetap menjaga hati, berpikir positif. Waktu kakak-kakaknya dipamerkan di hadapan Nabi Samuel untuk dipilih menjadi raja, dia malah disuruh ke padang
untuk mengembalakan. Dia tidak berpikir negatif. Dia melakukan tugasnya untuk mengembalakan 2-3 ekor domba, dan dia di sana memuji-muji Tuhan. Tapi Tuhan tahu hati seseorang, tahu hati Daud yang mengasihi Tuhan, maka dia senantiasa diberikan berkat sehingga bisa dipilih menjadi raja dan memimpin Israel. Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan, ini dampak negatif ya dari orang yang tidak menjaga hati. Dan sekarang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga hati kita? Bagaimana caranya kita menjaga hati kita supaya hati kita tetap kondusif, tetap baik, dan hidup kita bisa memancar. Amin. Yang pertama kita membawa hati kepada Tuhan melalui doa. Ya. Kita membawa hati kita kepada Tuhan melalui doa. Kita senantiasa berdoa di hadapan Tuhan. Karena apa? Tuhanlah yang menguji hati, Tuhanlah yang melihat hati kita. 1 Samuel pasal 16 ayat 7, mari dibaca. Tuhan itu mengetahui hati kita. Tuhan mengerti sampai kedalaman hati kita. Kalau kita mengasihi Dia, kita berdoa kepada Dia, maka Dia itu akan memperhatikan kita. 1 Samuel 16 ayat 7. 1 Samuel 16 ayat 7. Ya. Demikian firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya ataupun perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Tuhan melihat hati. Saat ini juga Tuhan melihat hati kita masing-masing. Jadi mari serahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa sungguh-sungguh, kita menyerahkan hidup sungguh-sungguh. Kita menjaga hati kita. Haleluya. Kemudian belajar firman Tuhan. Yang kedua, kita belajar firman Tuhan. Orang yang menjaga hati perlu untuk kita merindukan firman Tuhan setiap hari. Saudara baca firman Tuhan setiap hari? Haleluya. Mari, kalau belum rutin membaca firman Tuhan setiap hari, mulai sekarang belajar membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Karena firman Tuhan itu yang akan terus mendidik kita, mendidik hati kita, sehingga hati kita senantiasa diterangi oleh firman Tuhan. Kalau hati kita diterangi oleh firman Tuhan, maka hati kita terjaga, terlindung dari godaan kuasa kegelapan. Amsal pasal 4 ayat 4. Amsal 4 ayat 4. Ya. Demikian firman Tuhan. Aku diajari ayatku, katanya padaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Amin. Jadi senantiasa belajar kepada firman Tuhan, memperhatikan petunjuk-petunjuk Tuhan. Kemudian yang ketiga, mau dibentuk oleh Tuhan. Hidup kita biarlah dibentuk sesuai kerinduan Tuhan, supaya kita menjadi bait Allah, menjadi tahta Allah. Hati kita menjadi tahta Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada di pihak kita, bersama-sama dengan kita, maka hati kita akan dijaga olehnya. Amin. Kemudian di dalam kasih kita jangan suam-suam kuku. Yang keempat, kita harus bersemangat untuk mengasihi Tuhan, bersemangat melakukan firman Tuhan. Serius menanggapi firman Tuhan.
Karena setiap firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab itu adalah perkataan Tuhan. Kita perhatikan, kita lakukan, kita kasih Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kelima, jangan tawar hati. Kita baca Amsal pasal 24 ayat 10. Amsal 24 ayat yang ke-10. Amsal 24 Ya. ayat 10, demikian firman Tuhan. Jangan engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ya. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Firman Tuhan mengatakan jangan tawar hati. Kita bisa menghadapi kesesakan, pencobaan, suatu saat kita mengalami, tetapi kita jangan tawar hati, jangan putus asa. Karena kalau kita tawar hati, katakan kecil kekuatan kita. Kita tidak mempunyai daya untuk bisa melawan kesesakan itu, pencobaan itu. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan dan kita lepas dari segala pencobaan. Kemudian jangan ada kepahitan atau marah, baik kepada sesama atau kepada Tuhan. Kalau kepahitan dalam hati kita pelihara, itu akan menjadi suatu penyakit. Nanti seluruh kehidupan kita akan menjadi pahit, tidak akan merasakan sukacita, tidak akan merasakan kebahagiaan. Jadi buanglah kepahitan, buanglah kemarahan. Ya. Jangan kita menyimpan kepahitan. Dan juga jangan marah kepada Tuhan kalau kita menghadapi pencobaan. Saudaraku dikasih Tuhan. Yang ketujuh, kita perlu setiap saat merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita baca 1 Petrus pasal 5. 1 Petrus pasal 5 ayat 5 dan 6. 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6, demikian firman Tuhan. Demikian juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah pada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Di saudara yang dikasih Tuhan, supaya kita merendahkan hati. Ayat yang kelima itu merendahkan hati di hadapan sesama, ya. Kita tidak perlu merasa lebih unggul dari yang lain, tetapi firman Tuhan katakan, demikian jugalah kamu, hei orang-orang muda, anak-anak muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, kepada orang tua kalian, tunduk. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu dikasihi oleh Tuhan. Amin. Karena itu ayat 6, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ini ayat yang ke-6, kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Dia merendahkan hati di hadapan sesama dan juga di hadapan Tuhan. Kita baca satu ayat, Filipi pasal 2 ayat yang ketiga. Filipi pasal 2 ayat 3, Ya. demikian firman Tuhan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya, terima kasih. Rendah hati
hati itu menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Di orang lain itu lebih utama, lebih dihormati, lebih dihargai daripada dirinya sendiri. Maksudnya supaya di hadapan sesama kita ini janganlah kita sombong, ya. Jangan sombong, jangan menganggap rendah orang lain, ya. Misalnya orang yang lebih rendah pendidikannya, lebih rendah kekayaannya dan sebagainya, terus tidak dianggap. Tapi mari kita belajar bersama-sama untuk kita menganggap saudara-saudara kita yang lain itu lebih utama dari diri kita masing-masing. Dan yang lain juga seperti itu, maka terjalinlah suatu hubungan yang baik, yang saling menghargai, saling mengasihi, saling menghormati, ya. Tidak ada yang saling merendahkan, tapi saling menghargai. Itu yang dimaksud oleh firman Tuhan, menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk kita menjaga kondisi hati kita. Kita pastikan hidup kita beres di hadapan Tuhan. Amin. Hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Hati kita senantiasa dibersihkan oleh Tuhan dari segala anasir-anasir kuasa yang ada di dunia ini. Jangan sampai hati kita dikuasai oleh kuasa kegelapan setan iblis dan konspirasinya. Jangan sampai, tetapi biarlah hati kita menjadi tahta Roh Kudus, dikuasai oleh firman-Nya, dikuasai oleh hadirat-Nya. Kalau demikian, maka kita bisa memuliakan nama Tuhan. Dari hati, kepikiran, perkataan, dan perbuatan kita bisa memancarkan kehidupan. Puji nama Tuhan. Kita baca satu kali lagi bersama-sama Amsal pasal 4 ayat 23. Sudah ketemu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Sudah. Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Haleluya. Biarlah kita memancarkan kehidupan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita bawa hati kita pribadi, lepas pribadi di hadapan-Nya. Kita mohon Tuhan senantiasa menyucikan hati kita, dan kita mohon hadirat-Nya, Roh Kudus-Nya menguasai hidup kita dan bertahta dalam hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan angkat pujian bersama-sama. Penuhi hatiku dengan hadirat-Mu. Penuhi
angkat tanganku di hadapan tahta-Mu, Tuhan ajarku menyembah selalu. Ku rindu menyenangkan hati-Mu, ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu, ku angkat tanganku di hadapan tahta-Mu, Tuhan ajarku menyembah selalu. Ku rindu menyenangkan hati-Mu, ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu, ku angkat tanganku di hadapan tahta-Mu, Tuhan ajarku menyembah selalu. Rindu menyenangkan hati-Mu, ku sembah Tuhan, ku tinggikan nama-Mu, ku angkat tanganku di hadapan tahta-Mu, Tuhan ajarku menyembah selalu. Ku rindu menyenangkan hati-Mu, ku rindu menyenangkan, ku rindu menyenangkan hati-Mu, ku rindu menyenangkan hati-Mu, ku rindu menyenangkan hati-Mu.
Tuhan. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga setiap saat kami dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita yang daripada Engkau Tuhan, karena Engkau bertambah dalam hati kami. Haleluya. Hati yang damai, yang kudus, yang penuh Roh Kudus, akan tercermin dalam pemikiran, perkataan, dan perbuatan Tuhan. Itu yang kami rindukan Tuhan. Kami rindu hidup kami terpancar kehidupan yang memberkati sesama kami ya Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih. Biarlah hati kami senantiasa rindu menyembah Engkau, untuk memuliakan Engkau Tuhan. Ada satu hubungan yang tidak terpisahkan antara roh kami dengan Roh-Mu Tuhan. Tiara pataka lama sangkana lama sangkana lama sangkana. Tiara lama sangkana lama sangkana lama sangkana. Tiara lama siapa lama sangkana. Kami hidup bersatu dengan Engkau Kudus, sehingga tidak ada kekuatan dunia pun yang mampu menjatuhkan. Maka terpancar apa yang diperbuat Haleluya, haleluya, haleluya. Pegang genggam kami dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat benih firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Tuhan, tanamkan dalam hati kami dan ingat-ingatan bagi kami, supaya kami Tuhan terus belajar untuk menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan, karena dari situ Tuhan akan terpancar kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allah Kudus. Haleluya, haleluya. Kita imani bahwa tubuh Tuhan terserpi-serpi untuk kita semuanya. Kita pertaruhkan segala pergumulan kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kita akan makan bersama-sama tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan yang berisi darah Tuhan, dengarkan firman-Nya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya.
Terpujilah namamu. Terima kasih Bapa kami di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus yang maha baik. Kami mengucap syukur buat tubuh dan darah-Mu yang sudah kami makan dan minum dalam ibadah pelita emas pagi hari ini. Bila tubuh dan darah-Mu senantiasa termenteri dalam hidup kami. Bila kami senantiasa mengingat, menghormati, menyanjung akan pengorbanan di kayu salib yang membawa kami pada kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap pribadi kami masing-masing di hadapan Tuhan. Inilah kami di hadapan Engkau Tuhan. Engkau bertata dalam hati kami, sehingga hati kami senantiasa terjaga, dan hati kami, hidup kami memancarkan kehidupan itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Allah Roh Kudus senantiasa bertata dalam hidup kami. Kirimkan senantiasa para malaikat Tuhan untuk berkawal atas setiap pribadi kami, sehingga kami semakin diteguhkan dalam iman pengharapan kasih kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan setiap pergumulan umat-Umat-Mu, baik mereka yang bergumul untuk pekerjaan, Engkau memberkati. Mereka yang masih dalam pendidikan, Engkau memberkati. Dari tingkat dasar sampai ke perguruan tinggi, Engkau memberkati. Baik setiap umat-Mu yang sedang sakit, Engkau juga memberikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan, apapun yang menjadi pokok doa umat-Umat-Mu, Engkaulah jawabannya itu. Engkau yang sanggup memberikan pertolongan Tuhan, memberikan damai sejahtera, sukacita, memberikan pemeliharaan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Berikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami senantiasa menjaga hati kami, untuk kami tetap berdoa di hadapan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, untuk kami mau dibentuk oleh Engkau Tuhan, untuk kami Tuhan senantiasa memiliki kerendahan hati di hadapan Engkau, tidak memiliki kepahitan, tidak marah, dan Tuhan tidak mementingkan diri sendiri, tetapi kami Tuhan melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan setiap umat-Umat-Mu yang mengikuti ibadah melalui tayangan YouTube, dimanapun mereka berada. Engkau melawat mereka dengan kasih-Mu Tuhan, karena kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Engkau hadir di tempat ini, Engkau hadir di setiap umat-Umat-Mu berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami juga serahkan untuk bangsa negara Indonesia. Engkau memberkati dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, demikian juga untuk para menteri, baik Tuhan, anggota DPR, MPR, para kepala daerah dari pusat sampai ke daerah, baik TNI, Polri, Tuhan Engkau memberkati. Berkati seluruh rakyat Indonesia Tuhan, terlebih kerinduan kami. Bangsa ini dilawan oleh Engkau, dimenangkan, sehingga mereka memiliki kehidupan yang kekal. Indonesia diberkati Tuhan, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan setiap persembahan kami di hadapan Engkau Tuhan, baik persembahan persepuluhan, buah sulung, persembahan sukarela, persembahan untuk pembangunan. Kami menunjukkan di hadapan Engkau Tuhan, dan kami percayakan firman-Mu. Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami juga akan akhiri ibadah ini. Kami mau senantiasa berkat yang terbaik Tuhan limpahkan atas kami. Berikan kesehatan, kekuatan, perlindungan, berkat-berkat secara rohani Tuhan limpah-limpahkan. Berkat jasmani Tuhan Engkau cukupkan untuk setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, dan pimpinan Roh Kudus senantiasa Engkau berikan atas kami semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah kami yang maha baik, Engkau yang tidak akan pernah meninggalkan kami, Engkau tidak
akan pernah meninggalkan kami. Orang yang menjaga hati, Engkau akan lindungi senantiasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekarang terimalah berkat-berkat yang terbaik, berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani, penyertaan dari Tuhan senantiasa mengikuti kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kasih sayang dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua mulai saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kita tetap dalam perlindungan kasih-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, amin. Tuhan memberkati.